Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bu Indah Runisa akan mempresentasikan mengenai materi mempersiapkan dan mengoperasikan paket spreadsheet. Sebenarnya untuk paket spreadsheet sendiri sudah familiar nih kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kalian berada di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seharusnya kalian sudah pernah nih mengoperasikan salah satu paket pengolah angka atau spreadsheet, yaitu program Microsoft Excel. Nah, lanjut. Bagaimana sih cara persiapan dan pengoperasian? Nah, yang pertama kali harus diketahui bersama adalah pengertian dari SOP. Jadi, SOP itu adalah Standard Operating Procedure, yaitu pedoman atau proses kerja yang harus diikuti untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Nah, SOP ini biasanya dibuat atau disusun secara tertulis yang memuat aturan kerja atau proses kerja yang secara rinci dan juga sistematis. Jenis program pengolah angka atau spreadsheet yang pertama adalah Keyspread. Keyspread ini adalah program pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform. Maksudnya open source itu adalah pengguna dapat mengunduh secara gratis di internet dan juga dapat menggunakannya secara bebas. Dan maksud kalimat atau kata multi-platform itu adalah bahwa pengguna dapat menjalankan Keyspread ini dari program apa saja, bisa dari Linux, atau dari Windows, atau dari Unix, dan sebagainya. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya. Lanjut, yang kedua adalah Star Office Chart. Star Office Chart adalah program pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Nah, aplikasi ini bersifat multi-platform, sama berarti dia itu bisa dijalankan melalui aplikasi operasi apa aja, bisa Windows atau Linux dan sebagainya. Nah, Star Office Chart gambarnya adalah seperti ini. Nah, jenis program pengolah angka yang ketiga ada Open Office Chart, yaitu program pengolah angka yang dipergunakan untuk membuat daftar, memelihara record, menganalisis data, dan bersifat multi-platform. Jadi artinya dia itu bisa dijalankan melalui sistem operasi apa saja, bisa dari Windows, bisa dari Linux, Unix, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari program Office Chart, Open Office Chart. Nah, lanjut yang keempat adalah Genome Office atau Gnumeric, yaitu program pengolah angka yang merupakan keluarga dari Genome Office, bersifat open source, artinya bisa diunduh secara gratis di internet dan juga dapat dipergunakan secara bebas. Lanjut untuk program paket pengolah angka yang kelima ada Abacus. Abacus ini adalah program pengolah angka yang membutuhkan memori yang sangat kecil dan juga penggunaannya sangat sederhana. Jadi Abacus ini merupakan proyek dari mahasiswa di Universitas IST Portugal. Nah, gambarnya contoh programnya adalah seperti ini, Abacus Spreadsheet. Lalu yang keenam adalah XISS, yaitu program pengolah angka yang dibuat oleh AIS atau Applied Information System dan dapat dijalankan oleh komputer dengan sistem Unix, Linux, OpenVMS, dan Windows. Artinya dia bersifat multi-platform ya. Nah, ini adalah gambar dari aplikasi atau program pengolah angka XISS. Lanjut. Program pengolah angka yang ketujuh adalah Lotus 123. Jadi Lotus 123 ini awalnya merupakan keluaran dari IBM. Nah, namun pada perkembangan terakhirnya dapat digunakan oleh Windows dengan hadirnya software Lotus 123 for Windows. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Lalu jenis program pengolah angka yang ke-8 adalah Microsoft Excel, yaitu program yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Nah, Microsoft Excel ini ditunjang oleh berbagai fasilitas nih, kemampuan seperti
pengolahan data, tabel, rumus, grafik, dan sebagainya. Sehingga program Microsoft Excel ini adalah yang paling sering digunakan oleh masyarakat dunia. Nah, seperti ini contoh dari program Microsoft Excel. Lanjut. Di sini ada tampilan Microsoft Excel berserta fungsi icons-nya. Bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, kita akan belajar detailsnya. Jadi, kita akan rincikan satu-satu. Ada pertama, Quick Access Toolbar, yaitu toolbar yang berisi tombol-tombol perintah cepat dan dapat dikurangi dan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini ada icon dari Microsoft Excel, Save, Undo, Redo. Nah, tapi di sini untuk Quick Access Toolbar bisa ditambahin atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Artinya bisa nih kalau misalnya kita butuh toolbar form dan kita ingin dia ada di bagian tombol perintah cepat, itu kita bisa letakkan di Quick Access Toolbar. Lanjut, yang kedua adalah title bar. Title bar adalah papan nama yang menginformasikan nama file yang sedang aktif dan diikuti dengan nama program. Maksudnya gini, kan di sini ada Books One Street Microsoft Excel. Jadi yang disebut dengan nama file adalah Books One-nya, yang disebut dengan Microsoft Excel itu adalah nama programnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tombol ukuran. Jadi di sini tombol ukuran adalah tombol yang menentukan ukuran workbook yang sedang dibuka, dan di sini ada minimize, ada maximize. Selanjutnya adalah yang keempat, tab ribbon. Tab ribbon adalah area atau bagian yang memuat tombol perintah dan fitur-fitur utama yang ada pada Microsoft Excel. Contohnya di sini tab ribbon ada di bagian file, Home, Insert, Take Out, Formulas, Data, Review, View. Lanjut. Nah, di sini kita akan lebih rinci lagi dari tab ribbons itu. Jadi, di bagian tadi ada tabs ribbon. Yang pertama itu adalah file ya. Di sini file itu ada tampilan yang berbeda nih antara Microsoft Excel tahun 2007 dan Microsoft Excel tahun 2010. Jadi di sini pada Microsoft Excel tahun 2010 menggantikan fungsi dari Office button yang ada di Microsoft Excel 2007. Tapi untuk bagian icon-icon yang termuat di dalam file ini tidak jauh berbeda, alias hampir sama saja seperti yang ada pada Office button 2007. Nah, di sini yang sebelah ini adalah Microsoft Excel tahun 2007. Di sini ada New, ada tombol atau icon New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Lalu di sampingnya ada untuk file yang ada di Microsoft Excel tahun 2010, yang diantaranya icon atau perintahnya ada Save, Save As, Open, Close, Info, Resend, New, Print, Save and Send, Help, Option, Exit. Selanjutnya ada Home. Home memuat ikon-ikon yang terkait dengan perintah melakukan pengeditan terhadap dokumen sedang Anda kerjakan. Pada tab Home terdapat beberapa grup nih, diantaranya ada Clipboard, ada Font, Alignment, Number, Styles, Cells, dan Editing. Dan setiap grup tersebut memiliki beberapa icon dan setiap icon memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada Insert. Insert memuat icon-icon yang terkait dengan perintah untuk menyisipkan objek, table, gambar dari drawing, gambar dari file, clip art, smart art, berbagai jenis grafik, link, text box, word art, header, footer, dan simbol. Pada tab Insert terdapat 8 grup, yaitu ada tables, lalu illustration, ada charts, ada sparklines, filter, links, text, dan symbols. Di dalam setiap grup terdapat beberapa icon dan setiap icon tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang keempat ada page layout.
Jadi page layout itu memuat ikon-ikon yang terkait dengan tata letak halaman untuk dicetak. Nah, untuk tab page layout sendiri itu memuat beberapa grup nih. Nah, diantaranya adalah themes, page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Nah, setiap grup ini terdapat beberapa ikon dan setiap ikon itu memiliki fungsinya masing-masing. Next. Yang kelima adalah formulas. Formulas ini memuat perintah yang berkaitan dengan fungsi yang digunakan pada dokumen. Nah, pada tab formulas terdapat beberapa grup, diantaranya adalah function libraries, lalu ada define name, lalu ada formula auditing, lalu ada calculation. Nah, setiap grupnya ini juga memiliki beberapa ikon dan setiap ikon memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya yang keenam ada data. Data memuat perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan serta disediakan untuk mengambil data eksternal, koneksi dengan basis data, pengurutan, dan juga penyaringan data. Nah, pada tab data ini terdapat beberapa grup nih, yaitu diantaranya adalah get external data, lalu connections, lalu sort and filters, lalu data tools, lalu outline. Nah, di dalam setiap grup ini juga memiliki beberapa icon-icon dan setiap icon memiliki fungsinya masing-masing. Lanjut, untuk yang ketujuh ada review. Review memuat perintah yang berkaitan dengan pengecekan tata bahasa, revisi dokumen, dan juga data proteksi dokumen. Pada tab review terdapat beberapa grup juga nih, diantaranya adalah proofing, language, lalu ada comment, lalu ada change, dan setiap grup ini memiliki beberapa icon dan setiap icon memiliki fungsinya masing-masing. Lalu yang ke-8 adalah view. View memuat perintah yang berkaitan dengan penataan tampilan pada lembar kerja yang sedang dikerjakan. Nah, pada tab view ini terdapat beberapa grup juga, yaitu diantaranya adalah workbook view, lalu ada show, ada zoom, lalu ada windows, dan juga ada macros. Dan di dalam setiap grup memiliki beberapa ikon. Dan selanjutnya ada grup. Grup merupakan kumpulan beberapa perintah yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Masing-masing tab memiliki beberapa grup. Nah, seperti ini. Sebenarnya sebelumnya Ibu sudah menjelaskan nih mengenai grup di masing-masing tab ya, yang tadi ada di pembahasan tab ribbon. Hanya saja perbedaannya seperti ini. Untuk tab ribbon, kita berfokus pada tabnya. Misalnya ada home, insert, page layout, dan seterusnya beserta fungsi dari tab tersebut. Sedangkan dalam pembahasan sekarang, yaitu tentang grup, kita berfokus pada grupnya, yaitu perintah yang dikelompokkan berdasarkan pada fungsinya. Jadi misalnya ada ikon-ikon yang fungsinya itu hampir serupa atau memiliki karakteristik yang ada yang sama, maka dia dapat dikelompokkan dalam satu grup. Nah, di sini saya jelaskan lagi bahwa di tab home terdapat grup, yaitu clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing. Lalu di insert ada grup tables, illustration, chart, sparklines, filter, link, text, symbol. Lalu di tab page layout ada themes, page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Lalu selanjutnya di tab formula ada grup, function library, define name, formulas auditing, calculation. Selanjutnya di tab data ada grup get external data, connection, sort and filter, data tools, dan outlines. Selanjutnya di tab review ada proofing, language, comment, dan change. Dan di view ada workbook view, show, zoom, windows, dan macros. Lalu selanjutnya adalah name box. Name box adalah nama sel yang diklik. Nah, pada contohnya tertera B2 di sini nih. Di sini artinya B2 itu adalah sel yang sedang diaktifkan berada pada sel B, kolom B, dan juga di baris kedua, B2.
Lalu selanjutnya adalah formula bar. Formula bar adalah tempat untuk menuliskan atau menampilkan formula pada sebuah sel yang dipilih. Jadi misalnya kalian menuliskan atau mengetikkan tentang fungsi matematika, fungsi statistika. Nah, di sini akan tertera di dalam formula bar. Lalu selanjutnya adalah baris. Baris adalah area dokumen yang tersusun rapi secara vertikal dan biasa ditandai dengan angka nih. Sini 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut dengan baris. Selanjutnya adalah kolom. Kolom adalah area dokumen yang tersusun rapi secara horizontal atau mendatar ya, yang ditandai dengan huruf. Di sini ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Selanjutnya ada sel. Sel adalah pertemuan kolom dan baris yang mempunyai nama. Nama atau alamat sel biasanya diambil dari gabungan kolom dan baris. Contohnya di sini adalah sel B3, artinya dia berada di dalam kolom B dan berada di baris ke-3. Lalu selanjutnya adalah worksheet. Worksheet adalah lembar kerja yang berupa kolom dan baris. Nah, lembar kerja ini kolom dan barisnya banyak ya, jadi dia itu memang lembar itu berarti kan full gitu. Nah, di sini ada sheet 1, nama sheetnya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan di sini ada insert worksheet. Artinya jika kalian memiliki atau membutuhkan sheet yang lebih dari 3, kalian bisa insert worksheet sendiri. Selanjutnya ada vertical scroll bar, digunakan untuk menggeser halaman kerja secara vertikal, yaitu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, kebalikannya ya. Jadi di sini gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar digunakan untuk menggeser halaman kerja secara horizontal atau mendatar ya. Jadi dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, gambarnya seperti ini yang bawah. Horizontal. Next. Selanjutnya ada zoom. Zoom adalah keterangan level zoom dan sliders untuk mengatur level zoom. Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar sedang tampil. Nah, di sini contohnya pengaturan tampilan layarnya 100% ya. Selanjutnya adalah tampilan. Tampilan adalah ada 3 jenis icon, yaitu tampilan normal, pack layout, dan juga pack brick preview. Nah, di sini ada pilihan normal, artinya menampilkan dokumen dengan normal, dengan ukuran normal. Lalu pack layout artinya tampilan latar belakang lembar kerja, sedangkan pack brick preview artinya adalah tampilan dokumen disertai dengan potongan setiap halamannya. Jadi dia itu kepotong-potong. Nah, di sini adalah normal, di sini adalah pack layout, lalu di sini adalah pack brick preview. Nah, selanjutnya ada standar operational procedure mengoperasikan program Microsoft Excel. Jadi di sini sebelum kita lebih lanjut mengoperasikan Microsoft Excel, kita harus tahu dulu nih pertama kali itu cara membuka program Microsoft Excel. Nah, mungkin kalian udah pernah ya diajari di SMP, tapi supaya kita menyamakan persepsi yang sama, dan mungkin ada yang masih belum ngerti ketika berada di SMP, maka saya jelaskan ulang. Jadi langkah untuk membuka program Microsoft Excel ada 2 cara. Yang pertama itu adalah dari menu Start. Jadi di sini kalian klik Start, lalu pilih program, pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Excel 2010. Nah, seperti ini gambarnya, alurnya. Nah, selanjutnya adalah mengklik ganda yang ada di shortcut Microsoft Excel, yang biasanya ada di tampilan desktop kalian. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, yang pertama membuat file baru. Jadi untuk cara membuat file baru di Microsoft Excel, yaitu klik File,
lalu pilih New, kemudian klik Blank Workbook, lalu klik Create. Lalu sebuah buku kerja baru kosong akan muncul seperti ini. Yang kedua ada menyimpan file. Jadi di sini langkah-langkah untuk menyimpan file di Microsoft Excel adalah klik File, seperti gambar di bawahnya, lalu kita pilih Save atau bisa ditekan Ctrl+S. Lalu tentukan lokasi tempat penyimpanannya, lalu kita beri nama filenya, misalnya di sini lokasinya di dokumen, lalu nama filenya adalah latihan 1, lalu kita klik Save. Selanjutnya membuka file. Nah, langkah untuk membuka file di dalam Microsoft Excel adalah klik File, lalu kita pilih Open atau bisa juga langsung tekan Ctrl+O. Selanjutnya pilih lokasi tempat yang ingin dibuka, kita browse, lalu di sini cari dan juga pilih buku kerja Anda atau file Excel-nya maksudnya, kemudian kita klik Open. Nanti filenya akan terbuka. Menutup lembar kerja. Jadi di sini yang pertama klik tanda close atau tanda silang yang terdapat di sudut kanan pada lembar kerja nih yang warna merah. Lalu kalian klik save jika ingin menyimpan dokumen, dan klik don't save jika tidak ingin menyimpan dokumen, atau bisa juga kalian klik cancel untuk membatalkan. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi kalau klik cancel untuk membatalkan ini artinya kalian belum mau keluar, ternyata kalian belum mau keluar nih, masih ada yang harus diedit lagi nih di dalam lembar kerja kalian, Microsoft Excel kalian. Nah, makanya kalian cancel dulu. Misalnya kalian pengen ada yang dirubah atau pengen ada yang dihapus dulu, terus baru kalian pengen keluar, baru nanti kalian pilih bisa klik save. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat belajar walaupun di pandemi COVID kali ini. Sukses selalu untuk anak-anak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.